tutorial pembuatan kuis atau daily assessment atau sebuah tes. Tujuan dari penggunaan kuis yaitu digunakan sebagai presensi kehadiran mahasiswa. Kemudian dapat digunakan untuk mereview ulang materi yang telah dipelajari oleh mahasiswa pada tiap pertemuan. Kemudian juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Di samping memberikan kuis, dosen juga dapat memberikan assignment atau penugasan khusus di LMS, di mana mahasiswa dapat mengupload file tugasnya untuk dapat dinilai secara manual oleh dosen. Kelebihan dari kuis ini sendiri adalah kuis dapat memberikan nilai skor secara otomatis berdasarkan kunci jawaban yang telah diberikan. Untuk memulai membuat kuis dan menggunakan Spring, yang pertama adalah silakan buat PowerPoint. Kemudian pilih blank version. Silakan pergi ke Spring Suite 9. Kemudian silakan pilih kuis. Kemudian silakan klik yes. Dan simpan file kuis pada folder yang diinginkan dan silakan beri penamaan. Dan klik save. Jika sudah, maka akan tampil window dari Spring Quiz Maker. Setelah selesai, maka akan muncul tampilan window dari Spring Quiz Maker. Untuk mulainya, silakan pilih Create Quiz. Ini adalah tampilan pertama dari kuis. Untuk memulainya, silakan klik Introduction, kemudian pilih Intro Slide. Berikan penamaan pada awal slide dari kuis. Misalkan dengan memasukkan kode multimedia dan masukkan nama mata kuliahnya, dan beri judul dari kuis. Kemudian selanjutnya adalah membuat pertanyaan atau question. Silakan klik question. Di sini ada beberapa pilihan model atau bentuk dari soal yang diinginkan, bisa multiple atau centang atau true or false atau isian singkat dan lain sebagainya yang bisa Anda pelajari. Untuk essay ini tidak dapat memberikan nilai skor pada akhir. Selanjutnya, kita bisa membuat pertanyaan question, dan kita misalkan menggunakan multiple choice, dan kita menuliskan pertanyaannya. Dan kita bisa menggunakan persamaan untuk matematika atau persamaan. Misalkan kita buat, kemudian kita bisa memasukkan jawabannya. Kemudian kita juga bisa menambah pilihan dari
pertanyaan. Dan kita memilih jawaban yang kita bisa menentukan nilai skor dari jawaban benar dan jawaban. Dan untuk pertanyaan question kita pilih, kemudian untuk feedback kita pilih none. Kita dapat mengajak pilihan jawaban dan mencentang shuffle answer. Berikutnya kita bisa membuat jenis pertanyaan menggunakan multiple response atau memilih jawaban lebih. Kita dapat menuliskan pertanyaan, dan kita bisa menuliskan pilihan dari jawabannya. Kita dapat mencentang jawaban yang benar. Jawaban bisa lebih dari satu. Kita berikan none. Kita menentukan nilai skor untuk jawaban benar dan jawaban salah. Untuk mengacak jawaban kita menggunakan shuffle. Kemudian kita bisa memilih jenis pertanyaan true or false. Kita bisa menuliskan pertanyaannya, dan kita bisa menentukan pilihan yang benar, true or false. Kemudian untuk kita berikan none untuk penilaian nilai skor untuk jawaban benar dan jawaban salah. Dan untuk jenis pertanyaan ketiga misalkan adalah short answer. Misalkan kita menuliskan pertanyaannya, dan kita bisa memberikan beberapa pilihan alternatif jawaban. Misalkan kemudian di sini adalah jawaban sama tetapi penulisannya adalah yang satu non besar, non kecil, atau kita bisa juga memberikan opsi pilihan untuk huruf besar dengan yang sama, hanya berbeda penulisan. Selain kita bisa memberikan pilihan ini, kita juga bisa men-uncheck answer are case sensitive. Kata yang sama tidak ada pengaruh terhadap huruf besar atau kecil. Dan kita bisa memberikan pilihan skor. Untuk feedback kita berikan none. Yang mengerjakan kuis tidak mengetahui berapa atau tidak mengetahui jawaban apa yang tepat. Pertanyaan bisa menggunakan kata-kata atau bisa maupun video maupun. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan terhadap kuis dan menekan tombol properties. Dan pada quiz scoring kita bisa menentukan nilai passing grade-nya, dan kita bisa menentukan nilainya dalam persen atau points. Kita bisa menentukan nilai persen dan kita klik. Selanjutnya kita melakukan pengaturan di player. Silakan tekan player. Kemudian pada fitur kita bisa menampilkan nomor pertanyaan atau poin skornya dan daftar pertanyaan. Silakan kita uncheck nilainya agar jika ingin mahasiswa yang mengerjakan kuis tidak mengetahui nilai hasil akhirnya. Kemudian pada navigation kita pilih submit all at once. Artinya mahasiswa nanti dapat menentukan jawaban mengerjakan semua soal. Kita juga bisa mencobanya di sini. Misalkan
Mahasiswa juga bisa mengulang kembali pertanyaan yang dijawabnya. Nah, jika mahasiswa sudah mengerjakan semua soal, klik submit all, maka akan keluar hasilnya tanpa mengetahui jawaban apa yang benar. Dan klik apply and close. Jika tidak muncul tombol review pada bagian akhir, kita klik tombol quiz di sini. Kemudian silakan di-uncheck allow user to review quiz, sehingga mahasiswa tidak dapat mengetahui untuk kuisnya jawabannya tepat apa, sehingga dia harus mengulang mengerjakan kembali. Kemudian juga untuk ketika hasilnya fail, silakan di-uncheck allow user to review quiz. Untuk melihatnya, kita bisa mengklik tombol preview. Maka tombol review sudah hilang. Kemudian untuk mengatur batas waktu pengerjaan, kita bisa menentukan pada tiap-tiap soal dan mengatur limit time menjawab. Kita bisa mengaturnya pada tiap soal. Dalam menit adalah D. Maka ketika di preview, maka pada tiap soal hanya dibatasi dalam waktu yang telah ditentukan. Kita tidak dapat melihat soal sebelum atau sudahnya. Harus mengerjakan satu soal sampai dia jawab, dan akan keluar status maraton. Muncul nilai skor. Untuk mengacak soal, kita dapat mengklik tombol question group 1 dan kita pilih select random question. Maka urutan soal akan berubah. Untuk yang kita desain tadi soal 4, ya sekarang berada di soal 3. Dia tidak ingin memberikan pewaktuan pada tiap-tiap soal, kita bisa cek limit time-nya. Dan kita klik preview. Nah, kita dapat mengerjakan soal dan next atau kembali. Kita bisa mendapatkan nilai skor akhir. Ya, sudah selesai, kita klik tombol save and return. Untuk publish LMS, kita klik tombol publish. Kemudian kita pilih LMS. Kemudian kita pilih Scrum 1 dan kita klik publish. File dalam bentuk zip akan tersimpan di folder ini. Klik publish. Tunggu sampai proses publish selesai.
Oke, sudah selesai. Akan muncul window seperti ini, artinya proses publish menjadi tip sudah selesai. Untuk mengecek file publish yang sudah selesai, kita dapat buka Windows Explorer. Kemudian kita buka di mana file tersebut. Nah, file tar berbentuk tar atau